Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'd, ikhwatal iman wal Islam, ibu dan bapak serta saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati Allah, Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan banyak sekali kenikmatan, terutama kenikmatan iman, kemudian kesehatan, kemudian kita dipertemukan dengan Ramadan, dan hingga pagi ini kita diberikan kenikmatan untuk bisa duduk mengingat Allah Azza wa Jalla dengan cara membaca sirah para ulama kita, yang dengan membaca sirah beliau itu mengingatkan kepada diri kita untuk menuju Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita keberkahan pada usia kita, keberkahan pada amal-amal kita. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keikhlasan kepada kita dan kemudian memudahkan untuk melakukan banyak amal soleh. Allahumma amin. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kali ini adalah tema yang sangat besar, yaitu membicarakan seorang ulama yang masyhur, tersohor di bumi ini, ya, dan bahkan beliau juga terkenal di langit. Seorang imam yang dulu 150 tahun Hijriah, sekarang 1443 Hijriah. 150 Hijriah dulu, berarti jaraknya berapa? Beliau lahir di tahun 150 Hijriah. Sekarang 1443 Hijriah. Kalau 43 itu ditambah 7 kan sudah 50 ya. Berarti kurangi 1, berarti 1300. 1300 tahun yang lalu beliau ini lahir. Dan kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ditanya, nah, kalau ditanya ini jawabannya apa ini kira-kira? Bapak-bapak dan ibu-ibu ini mazhabnya apa? Syafi'i. Yakin? Campur katanya. Campur apa, Pak? Campur lontong apa tante? Campur nasi. Tahu campur gitu ini. Makanya ini sedikit kita akan mengenal bagaimana Imam Syafi'i secara kehidupan dalam menuntut ilmunya. Karena beliau dikenal sebagai seorang imam, tentunya kehidupannya itu dipenuhi dengan majelis ilmu, ya. Pertama yang kenapa nggak tahu ini Pak Wedi kenapa memilih Imam Syafi'i, ya. Karena ternyata di antara 4 imam yang kita kenal kan, kalau mazhab ada 4 ya, itu yang jalurnya Quraisy itu hanya Imam Syafi'i. Nah, jadi termasuk istilahnya silsilah Ahlul Bait gitu ya. Silsilah yang kakek beliau ini, Imam Syafi'i itu bersambung dengan kakeknya Rasul. Di kakek yang ketiga. Kalau Rasulullah siapa? Nabi Muhammad SAW, ya, Muhammad bin Abdillah, kan bapaknya Abdullah. Kemudian bin Abdul Muthalib, ini kakek yang pertama. Bin Hashim, kakek yang kedua. Bin Abdul Manaf, ini kakek yang ketiga. Nah, Imam Syafi'i itu kalau dirunut nasabnya itu sampai kepada Abdul Manaf. Nama beliau juga Muhammad. Imam Syafi'i namanya Muhammad. Baru tahu? Loh, namanya Muhammad? Iya. Terkenalnya dengan Imam Syafi'i. Dan Syafi' itu adalah nama kakeknya. Jadi banyak sekali para ulama itu dikenal dengan nama kakeknya.
karena mbahnya itu masyhur gitu ya. Maka dia dikenal tidak dengan namanya tapi dikenal dengan nama kakeknya. Jadi kalau beliau ini Muhammad bin Idris. Jadi bapaknya namanya Idris. Bin Al-Abbas, ini kakek pertama beliau. Bin Utsman, kakek kedua. Bin Syafi', kakek ketiga. Inilah yang kemudian beliau dijuluki Imam Syafi'i. Ini pakai namanya mbah yang ketiga. Berarti apa Pak? Mbah buyut canggah. Nah ini. Jadi canggah beliau itu Syafi' ya. Dan kemudian ternyata Syafi' ini pernah bertemu dengan Rasul. Berarti beliau sahabat. Dan waktu itu masih kecil. Syafi' ini punya bapak namanya As-Sa'ib bin Ubadah atau bin Ubaid afwan. As-Sa'ib bin Ubaid ya. Ini kakek yang keempat berarti ya, Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib ya, ketujuh baru bin Abdi Manaf. Kakeknya ke-8 Imam Syafi'i itu kakeknya Rasul yang ketiga. Jadi silsilahnya kalau sudah Abdi Manaf sampai terus nanti silsilahnya bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim nanti silsilahnya ketemu sampai Nabi Adam. Jadi ini silsilah mulia dari Imam Syafi'i yang ternyata beliau ini adalah seorang Quraisy ya, nama kunyah beliau Abu Abdillah. Berarti memiliki anak namanya Abdullah ya. Abu Abdillah Muhammad bin Idris Quraisy Al-Makki ya. Dan berarti silsilah nasabnya bersambung dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak terjadi pada imam yang lain. Apakah Imam Abu Hanifah, Imam Malik atau Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ini termasuk kemuliaan pada pagi hari ini untuk membicarakan seseorang yang memiliki silsilah yang mulia yang bersambung dengan kakek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika kakeknya yang ketiga ya, Syafi' bin As-Sa'ib ya, bin Ubaid. Jadi beliau ini pernah berjalan ya, tapi ini hadisnya hadis yang dhaif. Ya, tadi disampaikan pernah bertemu dengan Rasul, tapi ini hadisnya sanadnya kurang kuat, yaitu ketika Syafi' bin Sa'ib ini masih kecil bersama bapaknya yaitu As-Sa'ib bin Ubaid ini bertemu dengan Rasul, maka Rasul alaihi salatu wasallam itu mengatakan min sa'adatil mar'i ayyushbiha abah. Termasuk di antara kebahagiaan itu adalah bila seseorang itu mirip dengan bapaknya. Maksudnya Syafi'i yang disebut Imam Syafi'i itu Syafi'i ini persis sama bapaknya, yaitu siapa? As-Sa'ib bin Ubaid. Dan disebutkan bahwa bapaknya Syafi'i ini mirip Rasul. Nah, makanya kan berarti ini semuanya apa ya? Syafi' mirip bapaknya, bapaknya itu mirip Rasul. Nah, dan kemudian Umar bin Khattab itu juga pernah menengok ya As-Sa'ib bin Ubaid ini ketika sakit ya, dan kemudian Umar itu mengatakan As-Sa'ib itu adalah orang Quraisy yang paling murni nasabnya. Ya, jadi ini adalah pujian kepada kakek Imam Syafi'i yang keberapa tadi, ketujuh mungkin ya. Dan kemudian ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendapati As-Sa'ib bin Ubaid ini, beliau bersabda, hadza akhi wa ana akhuhu. Ya, ini adalah saudaraku dan aku itu adalah saudaranya, ya, saudara dia. Jadi ini tentang kakek Imam Syafi'i, ya, seorang sahabat ya, dan orang mulia, dan kemudian bertemu Rasul. Syafi'nya itu juga bertemu ketika masih kecil, dan beliau dikenal dengan Imam Syafi'i, itu adalah nama kakeknya. Imam Syafi'i itu dikenal pada zamannya itu adalah Nasirul Hadis ya. Imam Syafi'i itu ahli fikih, tapi beliau justru dikenal dengan apa? Nasirul Hadis ya, bukan Nasirul Fikih. Nasirul Hadis ya, karena dulu kalau kita
membaca sejarah para ulama terdahulu, kalau orang namanya thalabul ilmi, orang datang ke masjid kumpul seperti ini, itu yang dicari hadis. Dan nanti kita akan menemui ya, sebelum beliau ini belajar hadis apa yang dipelajari. Tapi ketika kemudian masyhur di zamannya, beliau ini dijuluki sebagai Nasirul Hadis. Nah, kelahiran Imam Syafi'i ini tadi sudah disebutkan pada tahun 150 Hijriah. Saat itulah Imam Abu Hanifah meninggal. Di tahun itulah Imam Abu Hanifah meninggal. Jadi seolah-olah ada yang mengatakan para ulama itu bahwa Imam Syafi'i itu penggantinya Imam Abu Hanifah dalam sisi bidang yang digelutinya. Imam Abu Hanifah itu sangat cerdas dari sisi kefakihannya, ahli fikih. Ya, jadi kalau pertanyaan-pertanyaan fikih itu pasti sangat bisa sekali dijawab oleh Imam Abu Hanifah, dan itu dituruni nanti ya oleh Imam Syafi'i, meskipun Imam Syafi'i tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Lah Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i baru lahir, kan berarti tidak bertemu dengan beliau, tapi nanti Imam Syafi'i dalam perjalanan ilmunya itu akan bertemu dengan murid-murid dari Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau ini kelahirannya yang paling masyhur adalah di Gaza, di Palestina, di Gaza. Yang kemudian beliau ini juga diketahui lahir di Asqalan, tapi ini adalah suatu hal yang bisa digabungkan, bukan beliau lahir di tempat itu dan itu, tidak ya. Tapi namanya begini, Asqalan itu kotanya, Gaza itu desanya. Ya, jadi beliau di Gaza, ya, di suatu kota yang bernama Asqalan, dan kemudian beliau itu bahkan juga pernah dikatakan lahir di Yaman. Kok jauh Palestina dan Yaman? Tidak, tapi maksudnya lahir di suatu pemukiman yang banyak orang Yaman yang tinggal di sana. Ya, karena memang asli Arab itu adalah dari Yaman, bukan Mekah dan Madinah. Jadi orang kalau bilang asli Arab itu Yaman, bukan Mekah dan Madinah. Tapi kemudian orang-orang Yaman ini melakukan perjalanan, ya, kemudian ada yang tinggal di Makkah dan Madinah. Yang dulu ketika zaman Nabi Ismail itu ada kabilah Jurhum. Nah itulah nanti Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab di situ, ya, di Mekah, yang kisah Zamzam kan ya. Nah, dan kemudian begitu pula Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam itu keturunannya Nabi Ismail. Ya, jadi dari situ beliau mendapatkan hasil Arab, ya, dan kemudian begitu pula Imam Syafi'i ini, ya, beliau tinggal dengan orang-orang yang berdarah Yaman, ya, dan beliau ini juga kemudian orang asli Arab. Nah, ketika beliau kecil bapaknya sudah meninggal. Ya, Imam Syafi'i ini tumbuh di Gaza, ya, dengan keadaan yatim. Ya, sudah yatim, beliau ini miskin, ya, dan bahkan ketika bapaknya meninggal berarti jauh dari kerabat-kerabatnya. Ya. Dan ketika usia 10 tahun, ya, itu mulai didekatkan ke Mekah, ke Hijaz oleh ibunya. Jadi dibawa ke Mekah supaya kemudian nasabnya itu tidak tenggelam, supaya kemudian berkumpul dengan keluarganya. Namun sebelum di usia 10 itu ada riwayat yang mengatakan beliau itu usia 7 tahun, ya, atau bahkan 2 tahun itu sudah kemudian dibawa ke kota Makkah. Makanya kemudian kita mendapati bahwa Imam Syafi'i sebelum datang ke Mekah itu, ya, itu beliau sudah hafal Al-Quran, dan usia beliau saat itu adalah 7 tahun. Jadi bayangkan pada masa itu bi'ah yang baik, ya, itu anak-anak menghafal Al-Quran usia 7 tahun itu adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang gitu, ya. Makanya kalau ini kembali pada masa hari ini, ya, itu akan lahir para imam, ya. Dan alhamdulillah di tempat ini, ya, Ustaz Syauqi sudah banyak murid-muridnya, Ustaz, ya. Bahkan saya mendengar sudah ada yang hafal 30 juz.
yang kecil? Yang sore ada. Sore kan ya. Usianya berapa tuh? Kelas 6. Oh, kelas 6 SD. Nah, berarti 12 tahun atau 11 tahun. Ya, jadi itu bukti sebenarnya itu pun sekolahnya SD saja. Apalagi kalau hanya belajar Quran sejak kecil, itu mungkin anak itu sudah bisa hafal Quran sejak awal itu di 7 tahun. Nah, kemudian ketika selesai di usia 7 tahun ini, maka beliau belajar ya, mulai melakukan belajar ya, duduk di majelis ilmu. Karena memang biasanya di Timur Tengah ya, orang bisa duduk di majelis ilmu itu kalau sudah khatam Quran ya. Sudah khatam Quran, maka kemudian duduk di majelis ilmu. Setelah kemudian apa yang dipelajari? Hadis. Belajar hadis ditunjukkan oleh gurunya ya, di Makkah ya, disuruh belajar Muwatta. Jadi Muwatta ini adalah karangannya Imam Malik. Dan Imam Malik masih hidup saat itu, yaitu posisinya di Madinah ya, dan Imam Syafi'i di Makkah. Imam Syafi'i belajar kitabnya Imam Malik itu di usia 10 tahun, dan kemudian kitabnya itu dihafal ya, kitab Al-Muwatta itu isinya hadis tapi dirangkum dengan fikih ya. Jadi bab toharoh ya, sholat ya, dan seterusnya sampai jihad, itu semuanya dibahas di kitab Al-Muwatta, dan itu dihafal pada usia 10 tahun. Makanya kalau dulu yang namanya Al-Hafidh itu adalah orang yang hafal ribuan hadis. Tapi kalau hari ini orang disebut Hafidh itu yang apa? Hafal Quran. Kalau dulu enggak, Pak. Dulu orang yang Hafidh itu kalau sudah hafal ribuan hadis. Tentunya Al-Quran sudah hafal. Jadi hari ini istilahnya mulai bergeser. Orang hafid itu ya cuman hafal Quran, padahal tidak ya. Semoga kita bisa mulai mengembalikan, tidak hanya hafid itu adalah hafal Quran, tapi juga kemudian hafal hadis. Nah, ketika usia 15 atau ada yang mengatakan 18, Imam Syafi'i ini ya mendapatkan izin dari gurunya yang berada di Mekah. Beliau ini adalah mufti Mekah, yaitu namanya Muslim bin Khalid. Itu diizinkan untuk berfatwa. Bayangkan usia 18, berarti tambah 6 ya. Kalau 12 tambah 6 lulus SMA. 12 kan SD, tambah 6 18 tahun. Beliau sudah menjadi ketua MUI Indonesia. Sekarang ketua MUI-nya sinten? Maksudnya sepuh begitu kan ya. Ini Imam Syafi'i usia 18 tahun jadi istilahnya kalau di Indonesia mungkin ya, ketuanya MUI berfatwa. Jadi orang pada datang menanyakan persoalan agama, dan itu diizinkan oleh gurunya yang masih hidup saat itu ya, namanya Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah. Nah, kemudian ternyata ada yang terlewat bahwa sebelum beliau itu belajar hadis, sebenarnya beliau itu belajar bahasa Arab dan sastra ya. Beliau kemudian menuju ke pedalaman ya. Di pedalaman ini didapati ya dari suku Hudzail itu orang-orang yang masih berbicaranya itu dengan syair. Jadi syair itu dihafal, dan itu kemudian menjadi suatu percakapan keseharian di kabilah tersebut. Makanya beliau kemudian belajar syair. Tapi kemudian diarahkan nanti oleh gurunya untuk kemudian belajar fikih. Maksudnya belajar fikih itulah yang maksudnya belajar kitabnya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Maka kemudian setelah beliau ini matang ya di Makkah ya, beliau mulai mencari ilmu ya di luar Makkah. Maka pertama yang dituju itu adalah Madinah. Nah, di Madinah ini beliau sebelum bertemu dengan Imam Malik, karena Imam Malik ini adalah seorang ulama yang sangat disegani. Bahkan gubernur itu kalau mau bertemu dengan beliau harus minta izin. Minta izin dulu, kalau dibolehkan masuk, kalau nggak dibolehkan
pergi. Itu ulama hari ini. Nah, maksud ulama zaman dulu, maaf. Hari ini kan kebalik ya. Mau ketemu Pak Gubernur harus, padahal mungkin seorang ulama nih, itu harus bertemu aja. Enggak, kalau dulu seorang ulama itu dihormati. Bahkan para penguasa pun istilahnya takut dengan seorang ulama. Yang kisahnya Gubernur Mekah itu menuliskan surat kepada Gubernur Madinah supaya apa? Supaya mengantar Imam Syafi'i ini untuk bisa bertemu dengan Imam Malik. Bayangkan, untuk bertemu dengan seorang imam itu Gubernur Mekah harus menghubungi Gubernur Madinah, dan Gubernur Madinah ngantar surat itu bersama Imam Syafi'i untuk bertemu. Nah, ketika sudah sampai rumahnya, ditotoklah pintu Imam Malik. Yang keluar siapa? Budak wanita. Terus kemudian budak wanita ini mengatakan, apa keperluanmu? Ngerti betul itu gubernur. Apa keperluanmu? Kalau engkau hanya ingin bertanya masalah fikih, maka tulis di secari kertas ini, maka akan saya bawa ke dalam, kamu tunggu di sini, jawabannya nanti kamu tunggu. Kalau kamu ingin belajar hadis, maka datanglah pada jadwalnya. Terus kemudian ketika, wah ini susah ini sepertinya, maka kemudian Gubernur Madinah ini mengatakan, ada surat dari Gubernur Mekah dan datang seseorang ingin menemui Imam Malik, sampaikan kepada beliau. Maka masuk lagi budak wanita ini. Terus kemudian setelah meminta izin, budak wanita ini mengeluarkan kursi. Kemudian Imam Malik keluar. Kemudian duduk, dan kemudian melihat Imam Syafi'i. Yang beliau ini ketika melihat Imam Syafi'i merasa apa ya, ada sesuatu hal nih. Nah, ini seorang anak yang memiliki cahaya. Kemudian Imam Malik mau menerima Imam Syafi'i belajar Muwatta. Tapi begini caranya, besok datang ada yang akan membacakan kitab kepadamu. Ya, maksudnya kitab karangan Imam Malik ini akan dibacakan oleh muridnya, dibacakan untuk Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengatakan, aku sudah menghafalnya. Kan kaget, biasanya orang belajar kan ya belajar gitu. Ini belajar sudah hafal seluruh kitab, seluruh hadis yang ada di kitab Muwatta itu sudah dihafal oleh Imam Syafi'i. Terus kemudian dibacalah beberapa hadis, dan kemudian kalau saat itu bahkan seperti hari ini kitab itu gundul, Pak ya. Arabnya Arab gundul, nggak gondrong, nggak ada fathah kasrah namanya. Itu Imam Malik itu ketika mendengar Imam Syafi'i membaca kitab hadisnya Muwatta itu, ini apa ya, takjub. Ini i'rabnya bagus sekali, maksudnya nggak ada salahnya. Jadi bahasanya itu fushah, terjaga, karena tadi sudah belajar di suatu kabilah Hudzail itu yang kemudian masih dengan Arab yang asli ya. Nah, kemudian ketika mendapati Imam Syafi'i ini luar biasa, maka Imam Malik menerima sebagai murid. Dan Imam Syafi'i tinggal di Madinah itu sampai tahun 179 Hijriah. Beliau lahir tadi 150 ya. Mulai perjalanan belajar itu mungkin sekitar setelah usia 18 tahun menuju Madinah. Kemudian ternyata sampai pada 179 Imam Malik bin Anas ini wafat. Jadi beliau itu berguru kepada Imam Malik yang memiliki mazhab Maliki ya, itu sampai meninggal, gurunya sampai meninggal. Dan saat itu berarti usia beliau adalah 29 ya, 29 berarti sekitar mungkin kalau tadi usia 18 ya, berarti 11 tahun beliau belajar kepada Imam Malik. Nah, itu belajar seperti itu. Coba kalau teman-teman yang di sini belajar di sini berapa tahun sama Ustaz Sauki? Tidak sampai menunggu Ustaz Sauki meninggal. Sudah pergi maksudnya. Dulu para imam kalau belajar itu tenanan. Oh, ini seorang imam, maka dihabiskan
sampai beliau meninggal baru pergi. Maka di tahun 179 itu karena gurunya sudah meninggal, maka beliau pulang. Ya. Beliau pulang, kemudian beliau ini berguru lagi kepada yang namanya Sufyan bin Uyainah. Ya. Dan ini juga seorang ahli hadis. Ya. Kemudian perjalanannya, ya, setelah beliau ini ke Madinah, beliau ini kemudian melakukan perjalanan ilmu ke Yaman. Jadi dari Ghazah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Yaman. Karena masyhur di Yaman ini banyak alimnya, ya. Dan sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu, manhuman, ya, la yashba'an. Ada dua orang atau dua tipe, ya, yang tidak pernah rakus. Dua orang itu siapa? Yang pertama adalah talibul ilmi, dan yang kedua wa talibud dunya. Orang yang mencari ilmu dan orang yang mencari dunia. Ini nggak pernah kenyang, Pak. Kalau benar dia itu senang dengan ilmu, maka dia akan terus melakukan perjalanan ilmunya sampai meninggal. Begitu pula orang yang mencari dunia, kalau sudah senang dengan dunia, dia tidak mungkin meninggalkan dunia. Dia terus mencari dunia sampai kemudian dia meninggal dunia. Jadi itu ada dua hal, dan ini tentunya ada pujian dan ada celaan, ya. Tentunya yang baik yang mana? Yang mencari ilmu atau yang mencari dunia? Mencari ilmu, dan akan dipastikan bahwa orang yang mencari ilmu itu pasti mendapat apa? Dunia, pasti, karena itu sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, rezeki seseorang itu sudah lengkap. Tapi kalau orang itu sibuknya mencari dunia saja, kira-kira dapat ilmu enggak? Oh, enggak pernah belajar kok dapat ilmu. Kalau orang berilmu itu pasti dapat dunianya, iya Pak ya? Iya. Karena itu sudah ditakdirkan gitu ya. Tapi kalau sesuatu belajar ilmu itu harus ya tadi duduk. Kalau orang mencari dunia itu ya biasanya sudah malas untuk mencari ilmu. Dan itu terjadi pada Imam Syafi'i ketika di Yaman. Karena beliau ketika mau pergi ke Yaman itu, beliau nggak punya duit kan, seorang yatim, ya, dari kecil yatim, ditinggal bapaknya, tidak bekerja, sibuk mencari ilmu. Sama Imam Malik sudah belajar, ternyata meninggal, balik ke kampungnya lagi bersama ibundanya, terus kemudian pengen ke Yaman, nggak punya uang. Akhirnya apa? Akhirnya ibunya menjual rumahnya. Rumah satu-satunya dijual untuk Imam Syafi'i menuntut ilmu ke Yaman. Rumahnya itu dijual seharga 16 dinar. 1 dinar sekarang 3 juta misalnya, berarti 16 kali 3 berapa? 48 juta ya. Cuman 48 juta itu dulu punya rumah. Sekarang bisa Pak. Untuk garasi ini ada 48 juta, atau untuk kapling itu mana mai. Tapi itu di pelosok sana. Enggak di sini. Baik, dengan 16 dinar ini maka beliau melakukan perjalanan ke Yaman. Dan kemudian di Yaman ini diketahui ada seorang gubernur, ya, yang ternyata dia keturunan sama Al-Muttalib, ya, Talibi. Maka kemudian ketika Imam Syafi'i datang diterima, beliau melihat, ini enggak ada pekerjaan, ini miskin sampai sini aja rumahnya dijual. Akhirnya diberi pekerjaan. Kok pekerjaannya bagus, ditambah lagi pekerjaannya oleh gubernur yang memiliki nasab Al-Muttalib ini. Nah, kemudian ketika di sela-sela pekerjaan ini, beliau berguru kepada para ulama, di antaranya kepada Abu Yahya, Ibnu Abi Yahya, ya, yang kemudian ketika belajar itu diketahui, ya, beliau ini saking pinternya terus masyhur, jadi viral, ya. Saking pinternya, Quran sudah dihafal sejak kecil, Al-Muwatta juga sudah dilahap, bahkan sudah berguru dengan Imam Malik. Imam Malik itu tersohor seluruh bumi waktu itu, ya. Ya, sebelum Imam Syafi'i istilahnya memiliki mazhab yang mustakil, mazhab Syafi'i, semua orang mengenal mazhab Maliki. Bahkan penguasa saat itu pengen menjadikan Al-Muwatta itu sebagai mazhab seluruh negeri kaum muslimin. Bumi kan saat itu
di Madinah ya, saat ketika itu menjadi di Irak penguasa khalifahnya di Irak ya, itu pengen supaya Muwatta ini menjadi mazhab seluruh kaum muslimin. Tapi Imam Malik tidak mau. Jangan, karena para alim itu banyak, tidak hanya Muwatta saja ya. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu itu cari kitab Al-Muwatta, itu ternyata tidak satu saja, ternyata banyak sekali. Tapi yang hari ini dipelajari sampai hari ini itu Muwatta'nya Imam Malik. Begitu juga misalnya hadis atau kitab yang namanya Al-Arba'in ya, Al-Arba'in itu banyak sekali. Al-Arba'in fil Aqidah itu juga ada ya. Tapi ternyata yang diterima oleh umat sampai hari ini, dan semoga itu adalah keikhlasan dari pengarangnya, itu adalah Arba'in Nawawi Asy-Syafi'i. Ulamanya Syafi'i, mazhab Syafi'i, yaitu Imam Nawawi. Itu kumpulan 40 hadis ya, lebih ya, yang kemudian dipelajari. Begitu juga Al-Muwatta tadi. Nah, ketika beliau ini berguru kepada Ibnu Abi Yahya ya, dan diketahui beliau ini bekerja, maka gurunya ini mencela Imam Syafi'i. Kamu belajar kepadaku tapi bekerja. Kamu bekerja ya? Kan sudah masyhur. Maka kemudian beliau itu menegurnya, ingat apabila sesuatu telah memasuki dunia ya, maka dia akan betah tinggal di sana, dan kemudian seseorang itu susah untuk mencari ilmu. Maka kemudian Imam Syafi'i pamit. Karena ini tegurannya sangat keras gitu ya. Usah sinau ning kono wae. Mungkin begitu ya. Allah taala. Terus kemudian beliau belajar ke Sufyan bin Uyainah tadi yang saya sampaikan di awal. Maka kemudian Sufyan bin Uyainah ini menasihati dengan cara yang lembut. Ya. Setelah belajar dengan beliau, terus kemudian beliau mengatakan, aku mendengar bahwasanya engkau ini bekerja ya. Ya. Semoga engkau bekerja itu, berbuat itu adalah karena Allah Ta'ala ya, dan semua kebaikan tentunya akan dicatat di sisi Allah. Sebaiknya engkau jangan berlebihan gitu. Maksudnya jangan bekerja, tapi dalam arti sebaiknya engkau jangan berlebihan menuntut dunia itu, tapi kalau mau berlebihan tuntutlah ilmu begitu. Maka kemudian beliau mengatakan, aku lebih menerima nasihat Sufyan bin Uyainah ini daripada nasihat Ibnu Abi Yahya. Maka beliau terus kemudian belajar di Yaman sampai kemudian terjadilah musibah, karena beliau di Yaman ini dekat dengan Alawiyin ya, yang dikenal secara perpolitikan itu membahayakan Abbasiyah ya. Maka terus kemudian dilaporkan, khalifah di Yaman ini kirim surat ke Harun ar-Rasyid yang berada di Irak, mengatakan bahwa ini orang-orang Alawiyin ini membahayakan. Kalau engkau berkepentingan terhadap Hijaz, Mekah dan Madinah, maka orang-orang ini diasingkan saja dari Yaman. Maka betul semua orang-orang Alawiyin, termasuk diantaranya Imam Syafi'i, ditangkap Pak. Ditangkap, diikat dengan rantai tangannya, disiksa dalam perjalanan menuju Irak ya. Dan kemudian istilahnya diinterogasi kan orang-orang Alawiyin ini, dan kebanyakannya dibunuh. Dan tibalah Imam Syafi'i diinterogasi sama Harun ar-Rasyid, dan di sebelahnya Harun ar-Rasyid itu ada murid dari Imam Abu Hanifah yang namanya Muhammad ya, bin Hasan atau Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Jadi Imam Abu Hanifah itu punya dua murid yang sangat terkenal, Abu Yusuf itu yang pertama, dan itu sudah meninggal ketika Imam Syafi'i lahir, ini juga sudah meninggal setelah Imam Abu Hanifah tapi ya. Terus kemudian murid yang kedua itu adalah Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani. Jadi Harun ar-Rasyid itu punya pendamping qadhi namanya, muridnya Imam Abu Hanifah. Dan Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syaibani ini sudah mengenal Imam Syafi'i. Saking masyhurnya, di Madinah beliau terkenal, di Yaman beliau terkenal. Kok ternyata sampai kemudian ketika bertemu dengan Harun ar-Rasyid itu ditanya, kamu Muhammad bin Idris ya? Terus ditanya qadhinya itu, kamu kenal sama orang ini? Kenal ya. Makanya beliau ketika mengenalkan namanya itu tidak hanya mengenalkan namanya, tapi beliau meyakinkan bahwa saya ini orang Quraisy.
bukan orang Alawiyin ya, yang secara perpolitikan memang tadi ya orang yang istilahnya membahayakan kedudukannya, dan beliau tidak menginginkan kedudukan itu. Saya hanya ingin belajar fikih ya. Terus kemudian alhamdulillah beliau ini tidak dijatuhi hukuman mati ya oleh Harun ar-Rasyid karena seorang alim bahkan Quraisy, tapi diserahkan kepada Qadhi Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ini urusannya saya serahkan kepadamu gitu ya. Jadi kemudian beliau ini belajar kepada Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani, dan ini adalah murid dari Imam Abu Hanifah. Jadi beliau lengkap ya. Mazhab Malik itu beliau tahu semua karena beliau langsung belajar dari muasisnya, dari pendiri mazhab Malik. Mazhab Hanafiyah beliau itu mendapatkan dari muridnya Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Itu istilahnya kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu, beliau itu tidak berguru, tapi beliau itu sudah istilahnya sejajar untuk menjadi teman diskusi. Jadi apa-apa yang dikemukakan itu beliau mengatakan ya, Imam Syafi'i itu mengatakan, aku menulis ya dari kitabnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu menghabiskan 6 dinar kali 3 18 juta untuk belajar kepada satu orang. Kitab-kitabnya ditulis, habis itu di pojoknya Pak ya. Di pojoknya itu karena Imam Syafi'i nanti kalau kita ketahui apa kitab-kitabnya itu termasuk diantaranya adalah Musnad Imam Syafi'i, isinya hadis ya. Maka ketika beliau belajar dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani saya tidak setuju dengan kalimat beliau. Itu ditulis di pojoknya. Nah, dan kemudian disebutkan dalil hujahnya, hadisnya ini. Saya tidak setuju dengan pendapat ini. Sampai nanti itu dicetak tersendiri bahwa beliau berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah ya, yang beliau dapat dari muridnya. Baik. Kemudian selesai ya. Ternyata alhamdulillah musibah itu tidak menimpa beliau ya. Maka kemudian beliau ini bisa pulang ke Mekah lagi ya. Pulang ke Mekah. Nah, kemudian setelah pulang ke Mekah, beliau ingin kembali ke Baghdad, berarti ke Irak ya, yang kedua kalinya. Tapi yang kedua kalinya itu atas kemauan sendiri. Pengen belajar di sana dan mengajarkan ilmu yang didapat. Nah, ketika beliau sebelum ke Irak yang kedua, beliau itu melakukan ibadah haji, dan kemudian orang-orang itu kan semua berkumpul. Para ulama-ulama juga kadang ketika musim haji itu berkumpul di Makkah atau di Madinah untuk kemudian mendengarkan ilmu satu dengan yang lain. Termasuk di antara yang datang itu di Makkah itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Syafi'i itu ketika mengajarkan ilmu di Mekah, yang datang itu Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kita mengenal ada mazhab Hambali, ya kan? Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini ketika datang ke Mekah sebenarnya diajak oleh teman-temannya, dan beliau pula berkeinginan untuk belajar ke Sufyan bin Uyainah. Ini gurunya Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ini, beliau ahli hadis. Tapi ketika beliau duduk di Sufyan bin Uyainah ini dan kemudian membandingkan ketika duduk di majelisnya Imam Syafi'i, itu beliau kemudian meninggalkan majelisnya Sufyan bin Uyainah. Terus kemudian Imam Ahmad diingatkan sama teman-temannya, loh kamu ini gimana sih? Ada seorang alim besar, malah kamu duduk di pedalaman Arab belajar sama orang pedalaman gitu katanya. Kenapa beliau dikenal dengan pedalaman itu? Karena memang beliau tinggalnya di suatu dusun ya, dan justru di dusun itu asli bahasa Arabnya masih terjaga ya. Maka kemudian beliau Imam Ahmad hanya mengatakan kalau mendapatkan hadis dengan sanad yang panjang tidak masalah. Maksudnya nggak apa-apa kamu dapat langsung dari Sufyan bin Uyainah, nanti saya tak ambil sanad dari kamu. Itu bagi saya tidak masalah. Tapi kalau saya tidak datang ke pemuda ini, maka saya nggak dapat ilmu. Gitu. Terus akhirnya teman-temannya itu diajak, temannya Imam Ahmad bin Hanbal itu diajak, yuk kita dengerin pemuda yang cerdas ini. Terus kemudian Imam Ahmad memuji Imam Syafi'i bahwa pemuda ini paling mengetahui atau memahami Alkitab dan As-Sunnah.
Kalau yang lain itu pembahasan hadis ya, pembahasan hadis ditalaki, dihafalkan, lafadz yang susah dijelaskan, sudah selesai. Sanad-sanadnya guru-gurunya disebutkan nyambung sampai Rasul. Itu belajar agama seperti itu. Tapi ternyata tidak dengan Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i menggabungkan dua mazhab besar, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik terkenal dengan hadis karena kitab Muwatta. Imam Abu Hanifah itu terkenal dengan ra'yu, ahlul ra'yu. Jadi beliau begini istilahnya, kalau ada hadis dhaif, maka beliau itu tinggalkan ra'yunya. Tapi kalau nggak ada hadis, maka beliau gunakan ra'yunya untuk istimbat hukum, untuk memutuskan suatu perkara. Tapi kalau ada hadis, maka beliau menggunakan hadis. Tapi saat itu di zaman Imam Abu Hanifah di tahun 150 beliau wafat ya, itu sulit sekali mendapati hadis ya. Kalau para imam sudah bisa menulis nanti, seperti Imam Ahmad itu mazhab yang terakhir ya, itu kitab hadisnya paling tebal Pak, jilidnya paling banyak ya, karena tadi di masa beliau ini beliau sangat mudah sekali untuk bisa mengumpulkan dan menulis hadis. Baik. Jadi perjalanan kedua ke Irak itu, maka bertemu lagi karena Imam Ahmad bin Hambal itu aslinya Irak. Jadi asli Irak. Maka kemudian setelah ada Imam Syafi'i datang, Imam Ahmad bin Hambal ini serius berguru kepada Imam Syafi'i. Jadi di antara 4 mazhab ini, bayangkan Pak ya, itu guru dan murid Pak. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Yang tidak ketemu Imam Abu Hanifah saja, tapi kemudian bertemu dengan murid-muridnya. Maka Imam Syafi'i ini mengerti seluruh mazhab karena sudah pernah bersentuhan dengan pendirinya, atau kalau di Imam Abu Hanifah berarti hanya muridnya. Dan kemudian beliau setelah datang ke Irak yang kedua kalinya itu, ternyata penguasanya sudah ganti, Al-Ma'mun ya, bukan Harun ar-Rasyid lagi. Dan ternyata Al-Ma'mun ini mengumpulkan ulama-ulama ahli kalam, yang kemudian diantara fitnahnya itu adalah khalqul Quran, menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Maka Imam Syafi'i nggak nyaman, takut terkena fitnah, maka kemudian beliau meninggalkan Irak dan pergi ke Mesir. Ya, pergi ke Mesir kenapa? Karena di Mesir itu tersebar mazhabnya Imam Malik. Ya, dan ahlul hadis itu tentunya beda dengan ahlul kalam. Ahlul kalam itu yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ini adalah suatu akidah yang sesat ya, mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Karena begini, mudahnya pemahaman kita begini, kalamullah, Allah kalam itu berarti Allah memiliki sifat ya, Allah memiliki sifat. Sifat Allah itu bukan makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Tapi kalau nanti orang mengatakan kalamullah itu makhluk, berarti Allah itu punya sifat makhluk. Loh, Allah itu bukan makhluk kok punya sifat makhluk, bagaimana? Bertentangan. Makanya nanti ada orang-orang yang setipe dengan ahlu kalam itu di Indonesia, ada itu. Mereka menuliskan atau begini, menuliskan ayat Al-Quran di selembar kertas, dituliskan ayat Al-Quran itu, taruh di bawah, diinjak-injak. Nah ini kan cuman makhluk. Makhluk kan rendah, hina, nggak apa-apa toh. Wah, itu kalamullah loh, kan begitu. Coba kalau dosen-dosen itu disertasinya itu ya, ini disertasinya taruh di bawah, diinjak-injak, dia marah ya. Nah itu kan cuma makhluk, ente marah kenapa? Itu kan karyaku, mungkin begitu ya. Nah ini kalamullah ya. Jadi tidak bisa ya, kalamullah itu direndahkan, tidak bisa, harus kita kemudian muliakan. Maka ketika beliau di Mesir, beliau mengoreksi kembali seluruh ilmu yang pernah beliau lewati, baik di Mekah, di Madinah, di Yaman, di Irak ya. Maka ke Mesir ini, beliau di Mesir ini sampai beliau wafat ya. Dan wafatnya beliau itu di tahun 204 ya, Hijriah, di akhir bulan Rajab. Maka beliau itu usianya rahimahullah yaitu 54 tahun. Imam Syafi'i usianya 54 tahun meninggal. Itu di Mesir, dan ternyata ketika di Mesir itu beliau mengkoreksi fatwa-fatwa beliau yang dulu di Irak ya. Makanya ada pendapat ya, qaul qadim
dan qaul jadid. Kalau nanti belajar di mazhab Syafi'i, qaul qadimnya itu ya ketika di Irak, ketika sudah di Mesir maka beliau koreksi lagi namanya qaul jadid. Jadi beliau koreksi dan kemudian beliau bukukan ya, dan kemudian beliau ajarkan di Mesir itu, murid-muridnya banyak, dan termasuk nanti yang masyhur ya, yang kita mengetahui kitab beliau itu adalah kitab fikih, yaitu ya kan, itu kitab fikih. Ada lagi muqaddimah ya, ar-risalah, itu usul fikih. Pertama kali istilahnya ya, menjadi muassis ilmu usul fikih itu adalah Imam Syafi'i. Karena tadi beliau mendapatkan pola pikir yang cerdas dari madhab Imam Abu Hanifah, kemudian beliau punya hujah yang kuat hadis dari Imam Malik ya, dengan Muwatta ya, dan itu adalah ahli hadis, dan maka beliau menggabungkan kedua hal ini. Maka itulah yang dipandang oleh Imam Ahmad bin Hambal, ini beda ini. Kalau belajar hadis cuma dapat itu. Kalau di Irak, Imam Ahmad bin Hambal di Irak nggak menarik, hanya berjidal saja, berdebat dengan otak saja, itu nggak menarik karena otak itu lemah ya. Akhirnya ketika ketemu dengan Imam Syafi'i, beliau ini memilih ini yang paling tepat. Meskipun demikian ya, karena beliau itu banyak juga mendengar hadis, Imam Ahmad bin Hambal ini banyak mendengar hadis, maka beliau juga memiliki mazhab tersendiri ya, mazhab Hambali. Maka itulah silsilah ya, perjalanan Imam Syafi'i rahimahullah ya, dan kitab-kitabnya banyak ya. Salah satu yang fenomenal yang kita kenal adalah kitab ya, kemudian ada kitab Ar-Risalah, dan masih banyak lagi ya kitab-kitab yang beliau karang, dan alhamdulillah para ulama ya mendapatkan ilmu darinya, dan kemudian menurunkan dengan kitab-kitab yang lebih mudah. Yang hari ini kalau di pesantren-pesantren tidak langsung kitabnya Imam Syafi'i yang dipelajari, tapi kitabnya para imam ya, seperti Imam Al-Haramain Al-Juwaini atau Imam Nawawi dan yang sekelas atau di bawahnya itu dipelajari. Tapi itu dulu yang bisa disampaikan sedikit mengenal Imam Syafi'i, yang pada kesimpulannya adalah perjalanan ilmu dari seorang imam yang besar, yang memiliki nasab yang mulia dan memiliki keberkahan dalam ilmunya sampai hari ini ya. Tadi ya 1300 tahun beliau itu dikenal dengan mazhabnya, dikenal dengan para ulama-ulamanya, yaitu murid-muridnya. Maka ini adalah sebuah karya besar dari suatu perjalanan yang panjang dari perjalanan ilmu beliau rahimahullah. Semoga kita bisa mendapatkan pelajaran, semangat belajarnya ya, semangat menuntut ilmunya ya, dan kemudian tentunya di akhir hayatnya itu beliau di Mesir ya. Ini sampai ketika mau meninggal itu beliau bersyair ya, mengemukakan syair yang syairnya sungguh ini seorang imam tapi kok syairnya seperti ini. Maksudnya begini, kebaikan beliau itu banyak, tapi kenapa beliau itu menganggap dirinya banyak dosa. Nah, itu pelajaran lain yang bisa kita dapati. Ilaika ilaha al-khalqi arfa'u raghbati, wahai ilah Rabb seluruh makhluk alam semesta, wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima, kepada engkaulah aku ajukan pengharapan meskipun aku ini banyak sekali melakukan dosa. Bayangkan seorang imam, muridnya banyak, luar biasa kesolehannya, itu tetap mengaku banyak dosanya. Apalagi kita, sinau ya dangtek, maksiat ya terus, nek giat ya nek Ramadan tok. Ya kan, baca Quran kan giat Ramadan, melakukan kebaikan Ramadan giat banget tuh. Tapi selain itu, masa kita nyembah Ramadan, kita nyembah Allah atau nyembah Ramadan? Kok giat taat kepada Allah di hanya Ramadan, itu sepertinya seolah-olah kita menyembah Ramadan, padahal kita menyembah kepada Allah. Kalau benar memang kita itu beribadahnya hanya kepada Allah, ya maka Allah itu kita ibadahi sepanjang waktu, tidak hanya pada Ramadan. Dan kemudian pelajaran terakhir ini, kita ini banyak dosa, maka senantiasa memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti pagi hari ini kita banyak beristighfar ya, dan kita tutup
Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.